It's been a really, really messed up week. Some days told you, some days better. La la la, la la la. Tapi kebahagiaan itu tidak berlangsung lama karena tepat 1 minggu setelah melahirkan, Bu Husna ini tiba-tiba kehilangan bayinya. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi malam ini jumpa lagi dengan kisah horor Wawa yang udah nyampe part 198. Kisah horor kali ini Wak dialami sama Wawa kita dan juga keluarganya ketika tinggal di rumah peninggalan kakeknya. Nah, rumah ini merupakan rumah paling tua di desanya Wak, karena merupakan rumah pertama yang dibangun di desa itu. Jadi nggak heran lah kan kalau misalnya ada banyak kali gangguan-gangguannya di sana tuh. Kata Wawa mulai dari gangguan kecil macam suara-suara gitu Wak, sampai ke gangguan ekstrim yang menyangkut soal urban legend yang ada di desa itu. Ini aku suka kali nih kalau dapat kisah di antar generasi, betul aja. Nah, penasaran kalian gimana kisah selengkapnya kan? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Ya, check it out. Tapi tunggu sebentar Wak. Sebelum aku masuk ke kisahnya, aku mau sampaikan satu informasi penting nih buat Wawa kesayangan aku semua. Karena di sini aku pengen makin deket dan sharing lebih banyak dengan kalian. Aku mau mengundang kalian untuk bergabung di YouTube membership Nadia Omara. Dengan menjadi YouTube memberku setiap bulannya, Wak, kalian akan mendapatkan pertama, tambahan 1 konten eksklusif dengan experience baru yang tidak biasa. Terus ada kalanya juga nih, konten eksklusif ini bisa menjadi tempat aku dan tim bisa lebih bebas berekspresi lagi tanda kutip, dan juga menyampaikan informasi detail yang tidak bisa kami sampaikan di konten-konten biasanya. Dan selain itu kalian juga akan mendapatkan badges khusus di samping nama akun YouTube kalian, dan juga nantinya kalian bisa saling komen dengan berbagai emoji khusus khas Nadia Omara Channel. Tapi ini nggak ada paksaan Wak ya, buat kalian yang mau-mau aja. Cara bergabungnya juga gampang sekali Wak, kalian tinggal langsung masuk ke halaman channel YouTube Nadia Omara, lalu klik tombol join atau gabung. Dan kalau sudah, kalian tinggal langsung melakukan pembayaran melalui dompet digital yang kalian punya. Udah selesai. Selamat bergabung dan selamat menikmati konten eksklusif dari kami di YouTube membership Nadia Omara. Kita tunggu kalian di room members only ya. Oke, jadi kisah yang aku bawakan malam ini dikirim sama Wawa aku yang bernama Vivi dari Jambi. Halo Vivi. Nah, jadi Wak, kisah ini dialami sama Vivi dan keluarganya ketika mereka menempati rumah peninggalan kakek di sebuah pedesaan yang ada di Jambi. Nah, jadi Wak, Vivi ini merupakan anak ketiga dari 5 bersaudara. Dia punya kakak namanya Kak Reni, terus punya abang namanya Bang Tio, terus Vivi anak ketiga, terus dia punya 2 adik nih perempuan dua-duanya, satu Via, satu Riva. Jadi urutannya Kak Eni, Bang Tio, Vivi, Riva, Via. Terbalik Via, Riva gitu ya. Ini kelima orang nih Wak terlibat nih di kisah ini. Nah, jadi Wak, sejak orang tuanya si Vivi ini bercerai, Vivi sama keempat saudaranya pun ikut sama ibunya tinggal di rumah peninggalan almarhum kakeknya ini yang dekat desa tuh. Tapi pada masa itu Kak Eni, kakak yang pertama ini sama Via, adik dia, anak keempat berarti, udah nggak tinggal di rumah situ Wak. Kak Eni ini udah menikah dan tinggallah sama suaminya di kampung lain kan. Sedangkan anak yang keempat ini, Via ini, dia ikut tinggal sama tantenya di desa lain karena desa ini lebih dekat ke sekolahnya si Via gitu ya. Jadi di rumah kakek ini cuma ada 4 orang, ibu, Bang Tio, Vivi, sama Riva si anak bungsu ini gitu ya. Nah, sebenarnya Nat, selama aku tinggal di sana, ini kakek udah nggak ada Wak, yang tinggal di rumah itu, yang nempatin rumah induk tuh itulah mama Vivi. Jadi semenjak tinggal di sana, sebenarnya aku sama keluargaku sempat lah itu beberapa kali mengalami gangguan mistis, gangguan-gangguan aneh kayak dengar suara langkah kaki waktu dicek nggak ada orang, suara benda jatuh, dan juga suara-suara aneh lainnya. Pernah kami kayak gitu dan juga sering lah beberapa kali gitu kan. Tapi meskipun begitu, selama ini mereka cuma ya denger suara aja Wak. Mereka sama sekali tuh nggak pernah ditampakin sosok menyeramkan apapun selama bertahun-tahun tinggal di sana. Nggak ada, cuman gangguan-gangguan suara ya udah biasa kami. Tapi pada suatu hari inilah, tahun lalu nih, tahun 2022 kemarin, Vivi ini mulai diganggu dengan hadirnya penampakan sosok mengerikan. Biasanya suara kan, ini datang nih penampakannya.
Jadi ceritanya Wak, pada suatu malam sekitar jam 12 malam lah gitu, Vivi ini lagi nonton KHW kita, KHW part 26. Nah dia masih ingat kali aku sambil rebahan lah gitu, aku kan di ruang TV. Wak veteran si Vivi ini. Nah saking serunya nonton, gak kerasa waktu sudah menunjukkan pukul 1 malam, ya kan. Terus gak lama kemudian mamanya Vivi yang baru aja selesai sholat malam, ikut rebahan juga nih Nadia di samping aku dekat ruang TV itu. Nah di ruang TV itu memang ada kasur Wak, selalu tidur di situ. Memang kadang-kadang si Vivi, abangnya, pembamaknya suka tim mereka lah, adalah kasur dekat ruang TV itu. Terus di sebelahnya ada jendela. Jendela nih Nadia memang nggak kami tutup horden, memang nggak ada hordennya. Bukan kenapa-napa, memang lagi nggak pengen pakai horden aja kayak gitu kan. Kalau nggak berhorden tuh ya bisa nengok pemandangan di luar kan. Kalau siang memang lah cantik Nadia, tapi kalau malam memang agak seram di situ. Nampaklah pohon-pohon sawit, adalah semak-semak belukar yang udah nggak kerus. Pokoknya kayak gitu ya. Ada jendela tak berhorden di samping kasur dekat ruang TV itu. Dah, disamperin lah sama mamanya kan, ngobrol bentar tuh aku sama mamaku lah. Kemudian mama aku lanjut tidur lagi. Kok tidur lagi Vi, udah malam kata mamaku kan. Ya lama bentar, tidurlah dulu gitu. Dari selesai nonton KHW, Vivi lanjut lagi mutar lagu, dipakai headphone biar bisa tertidur. Nah pas lagi dengerin lagu gitu, aku udah mau tidur kan Nat, Vivi denger Wak, ada suara kresek-kresek di samping kiri dan juga kanan rumahnya. Srek-srek, oh itu kucing mungkin tuh lagi ngais-ngais tempat sampah gitu, pikir si Putri pula si Vivi kan. Tapi setelah aku dengar dengan seksama, kok suara itu bukan macam suara kucing ya Nat, melainkan macam suara orang yang lagi berjalan dengan kaki diseret. Terbayang kan kayak gitu, seret terus nggak santai suaranya, kencang kali. Kencang, aku pakai headphone lagi denger lagu kan, terdengar jelas itu suara set-setnya tuh. Suara apa nih? Aku buka headphone makin keras lagi. Tapi meskipun agak takut, Wak, Vivi berusaha untuk menepis pikiran buruknya. Sama kayak aku bilang tadi, dia ngebatin, alah cuman gangguan suara lagi toh. Udah lah suka hati kalian, mau kalian ganggu aku udah kebal. Orang kan udah terbiasa mereka dengar suara-suara aneh kan. Dah suka hati kalian, nggak takut aku, kata si Pipi. Pipi memilih untuk bodo amat dan kembali lagi dengerin musik lah lewat headphone-nya itu kan. Terus seret masih terdengar tuh. Nah set udah mati lah kau gitu kan. Gak lama kemudian Vivi dengar lagi suara itu, suara yang makin kencang tuh, tret. Itu juga kencangnya udah nggak santai yang ini Nadia. Pertama aja pakai headphone aja kedengar, ini waktu aku pakai yang kedua masih kedengar, abis itu lebih kencang lagi. Bayangkan sama kalian, jadi ngeganggu. Jengkel si Vivi ini kan bilang, woi apa nih, gangguin orang lagi mau tidur aja kalian. Kata siapa? Kata si Pipi. Nah tepat setelah Vivi bilang kayak gitu, entah kenapa suasana rumah tuh Nadia berubahnya sunyi kali. Memang berhenti suara tuh seret gitu kan, tapi langsung sunyi, mencekam gitu. Pernah kalian di posisi kayak gitu kan, tiba-tiba tek hening, nggak ada suara apa-apa, kok jadi hening nih gitu, langsung merinding si Pipi. Nah terus nggak lama kemudian Wak, tiba-tiba ada Nadia angin berembus gitu kencang masuk ke dalam ruangan itu, zuat sampai bergetar itu kaca jendelaku yang nggak berhorden tuh bergetar kayak gitu. Terus di saat yang sama Vivi nggak sengaja ngelemparin pandangan ke arah jendela yang tak berhorden tuh yang lagi bergetar tuh, dan di sanalah Wak, dia melihat, ini baru pertama kali aku nengok dekat rumah kakek itu Nadia. Aku melihat ada sosok hitam besar, tinggi, berbulu lagi berdiri dekat luar jendela tuh. Matanya besar, melotot merah gitu ke arah aku Nadia. Kata. Nengok itu nge-freeze aku. Apa nih? Astagfirullahaladzim. Nge-freeze. Stuck kepala aku, dia nggak bisa aku gerak-gerakkan seolah-olah. Kau tengok aku Vivi, kau tengok aku gitu. Mencret tuh ya, maaf. Nggak bisa Vivi mengalihkan pandangan dari sosok itu, macam orang ketindihan lah gitu. Cuma dipaksain buat nengok si hantu tuh. Di tengah ketakutan itu Vivi terus berdoa sampai akhirnya dia bisa gerakin tubuhnya lagi. Waktu itu dia langsung tarik selimut. Dibangunin mama kan, mama ada hantu. Mama nggak terbangun Wak, nggak terbangun sama sekali. Akhirnya udah kena aku tarik aja selimut ke kepala aku, baca doa aku di situ sambil nangis aku dalam situ, baru tengok itu Wak. Udah barulah untungnya dia bisa tidur tanpa gangguan apapun. Nah itulah kali pertamanya si Vivi nengok penampakan di rumah kakek itu. Dan awalnya juga sampai situ si Vivi ini mengira kalau ya udah penampakan horor itu kebetulan aja mungkin ya wajar lah, selama ini kan juga kami pernah dengar suara-suara aneh. Mungkin apesnya aku malam ini nengok penampakan gitu. Terus juga mungkin gegara kebawa KHW-nya si Nanat ini tadi malam kayak gitu kan, KHW awak dibawa. Tapi ya udahlah aman aja, wajar kok di setiap rumah ada penghuni gitu, masih positif thinking ini kan, dah aman orang selama ini juga nggak ada apa-apa kok gitu kan. Tapi ternyata Wak, dugaan Vivi ini salah besar karena gangguan mistis itu mulai merembet dan menghantui anggota keluarganya yang lain.
Nah jadi Wak, selang 2 minggu setelah Vivi nengok penampakan gowo tadi itu, gantian nih Bang Tio, abangnya Vivi yang kedua itu kan anak kedua, yang melihat penampakan gaib di rumah kakek ini. Jadi ceritanya malam itu sekitar jam 2 malam, 2 pagi, Bang Tio ini baru aja balik dari kerjanya, lembur dia. Sampai dia di rumah lapar kan, makanlah dia itu di ruang keluarga. Nah pas lagi makan, saat Bang Tio dengar ada orang yang lagi buka pintu kamarnya Vivi. Krek gitu. Aku ditengok, ibu rupanya. Ibu bangun nih kan. Bang Tio lihat ibu berjalan ke kamar mandi untuk berwudu, mau sholat malam seperti biasanya ya kan. Nah terus udah jalan ibu. Nah di belakang ibu Wak, Bang Tio nengok ada si Vivi lagi ikutin langkah ibu di belakang, sacet gitu kan. Bang Tio refleks ngomong, tumben adek aku ikut sholat malam katanya. Biasanya aku jarang juga sholat malam karena dia. Nah dia omongin kayak gitu sama Bang Tio. Cuman si Vivi yang di belakang ini diam aja deh Wak. Diam. Dia nunduk aja kan di belakang ibu. Set. Dah Bang Tio nggak ambil pusing. Mungkin masih ngantuk adek aku nih. Karena lanjut lagi makan. Set gitu. Nah terus besok harinya nih, iseng aja nih Bang Tio nanyalah ke si Vivi. Dek tumben kau tadi malam ikut sholat malam katanya. Hah? Mana ada aku sholat malam Bang, aku tidur tadi malam kata. Hah masa sih? Ya aku nengok kau jalan di belakang ibu demi Allah kata dia. Tapi kau nunduk aja dek, terus kau pakai dress warna putih. Jelas Bang, salah Bang, nggak mungkin. Aku tadi malam tidur, aku juga nggak punya dress warna putih kata si Abang, kata si Vivi. Dari sana lah Wak, Bang Tio ini sadar bahwa yang dia tengok semalam itu ya makhluk halus lah, hantu yang menyerupai sama Vivi. Nah Bang Tio pun langsung lah heboh, dia ceritain lah hal itu ke keluarganya, sampai cerita itu nyampe ke telinga omnya, namanya Om Iwan, adiknya mama aku Nadia. Dan ternyata Wak, Om Iwan ini juga pernah mengalami hal yang sama persis kayak dialami sama Bang Tio, sama persis ya. Jadi Om Iwan ini bilang, ini kejadian udah lama nih, pernah juga Om tidur di rumah itu kan, pokoknya kamu masih kecil Vivi katanya. Om juga lihat sama kayak persis yang dilihat sama Bang Tio tuh. Om tengok kakak, ini mamanya Vivi maksudnya, keluarlah dari kamar, mau ke kamar mandi, mau ambil wudhu, jam-jam segitu juga. Terus di belakangnya ya itu ada kamu Vivi, sama persis nunduk juga, pakai baju warna putih juga, sama persis Wak. Nah setelah mendengar cerita dari Om Iwan, berarti di sini kan Bang Tio nggak salah lihat kan, emang udah biasa berarti nih jin atau si jin itu ikut ibu sholat tapi menyerupai Vivi. Iya kan? Apalagi udah lama pula Wak. Semasa Vivi masih kecil, pernah ditengok sama Om Iwan kayak gitu. Di situ Bang Tio cuma bilang, oh ya udahlah, dia kan cuma ikut ibu berwudu aja kan, nggak ganggu dia tuh. Ya udahlah, suka hati kau lah gitu. Bang Tio pun biasa aja. Dia sempat heboh aja dia bentar Wak, tapi ya udahlah, itu lucu-lucuan aja lah menurut dia mungkin kan. Dah tuh, mereka pun lalu melupakan kejadian itu dan lanjut lagi beraktivitas seperti biasa. Sama juga Wak pikirannya, oh ya udah wajar di rumah ada penunggu kayak gitu kan. Beberapa hari kemudian Wak, gantian Vivi sama adik bungsunya Rifa yang dihantui lagi nih sama hantu. Jadi ceritanya Nadia malam itu kami lagi santai-santai main HP lah gitu di ruang TV ya kan. Nah ruang TV di rumah kakek itu Nadia memang suasananya agak temaram. Karena apa? Nggak ada lampu di sana. Kalau pagi siang ya masih aman-aman ya, cuma kalau udah sampai malam ada temaram tuh. Jadi cuma dapat cahaya dari ruang tengah aja. Entah apalah alasannya, entah lampunya mati, entah lampunya konslet apa kayak gimana, nggak ada ganti-ganti lampu ruang tamu itu sama mereka. Dah pas lagi fokus main HP masing-masing, tiba-tiba datanglah ini sebuah bayangan hitam kan, yang sampai membuat ruang TV yang awalnya temaram tuh jadi gelap. Kebayang Glenn kan pertama kayak remang-remang gitu kan lagi main HP, tiba-tiba set kayak ada bayangan set jadi gelap ruangan nih. Kok gelap kata si Vivi kan, langsung refleks ngedongak ke arah itu. Dan waktu ngedongak itu Nat, aku tengok ada sosok lagi nih, sosok kemarin mungkin kan, hitam besar tapi udah nggak di luar, dia melintas. Nah dia dekat ruang tengah sama ruang TV aku tuh, dia melintas saking besarnya, dia tutupilah itu cahaya yang masuk, makanya jadi gelap macam gerhana bentar kami tuh. Ini besarnya betul-betul kayak nggak masuk akal besarnya. Nah dia sosok tuh ya cuman kelihatan perut ke kakinya aja, perut ke atas udah nggak nampak lagi doh. Lewat desa, ya Allah besar kali, ya Allah apa nih, tapi nampak di jalan set gitu, kaki perut tuh nampak. Dan ternyata nggak cuman Vivi aja yang nengok si Rifa adeknya nengok juga. Astagfirullahaladzim kakak kata, berlarilah mereka langsung ke kamar mama. Ibu tolong kata. Kenapa kalian kata ibu kan, tadi di ruang TV ada setan besar kali bu, badannya hitam semua kata mereka. Masa saya dicek sama ibu, udah bukan itu bukan apa-apa tuh, ngelindur kalian tuh, udah malam makanya tidurlah, jangan lupa baca doa ya kata ibunya kan. Ibu takut aku bu, takut, udah kalian tidur aja sama-sama ibu, sini cepat kata siapa kata si ibu. Dan Vivi sama Rifa pun menurut, dan malam itu mereka pun langsung balik tidur sama ibu satu kamar langsung. Dah itu
itu aku nampak nada besar kali, kata. Aduh, kenapa aku tiba-tiba merinding lagi? Dah, singkat cerita, sejak kejadian itu Vivi sama keluarganya masih sesekali mengalami gangguan, tapi nggak begitu ekstrim. Balik-baliknya lagi ya dengar suara, dengar apa segala macam, kayak ada sekelebat lewat, tapi nggak tahu kenapa, pokoknya ada aja lah gitu gangguan, cuman nggak begitu ekstrim nih. Hingga pada suatu hari gangguan itu muncul kembali dan jauh lebih menyeramkan lagi, merembet kemana-mana tuh kalian. Nah, teror puncak horor kali ini melibatkan adiknya Vivi. Satu lagi, namanya siapa, masih ingat nggak kalian? Via, yang tinggal tempat tantenya tuh. Ini gantian si Via nih, Jadi waktu itu Via ini sengaja memang balik ke rumah ibunya ini untuk menghabiskan liburan akhir tahun. Udah lah, balik kampung dulu lah gitu kan. Nah, setelah beberapa hari tinggal di rumah kakeknya ini, Via menjalani hari-hari biasa aja tuh, seperti biasa tanpa ada gangguan apapun. Tapi masuk hari keempatnya, disinilah Via mulai ikut mengalami teror itu, Jadi ceritanya pada suatu subuh nih ya, Via ini lagi bersiap untuk melaksanakan sholat subuh seperti biasanya. Dia pergilah berwudu dan berniat untuk sholat di dalam kamar, nggak di luar. Nah, tapi pas di kamar itu udah selesai mengudu, masuk kamar, terus waktu di kamar posisi pintu kamar itu terbuka memang. Lagi mau pakai mukena nih, set Via nengok ada sosok wanita masuk ngelengos gitu, melayang kan. Masuk ke dalam kamarnya terus melayang mutar-mutar gitu, Mutar dia. Siapa nih? Mutar. Dan epicnya lagi, Via baru sadar kalau sosok yang masuk mutar-mutarnya menyerupai orang yang sangat dia kenal. Siapa? Ibu dia sendiri. Mulai dari badannya kurus, rambutnya panjang sebahu, wajahnya betulan wajah ibu aku, katanya dia. Ibu, ngapa ibu melayang-melayang tuh? Tapi yang bikin Via sadar bahwa itu bukan ibunya, yang pertama iyalah ibunya, ngapain ibunya melayang kan? Terus kedua, hal yang bikin Via takut adalah ketika melihat sosok yang mirip sama ibunya itu tersenyum. Tapi sampai ujung telinga nih haro. Kata tapi sampai melayang-melayang, langsung dibangunkannya lah si Vivi kan. Vivi bangun, ada hantu ini masih melayang-layang nih. Tapi sayang entah kenapa lagi, kemarin kan Vivi yang susah bangunin mamanya kan. Ini Vivi yang dibangunin juga susah kali nggak terbangun. Nah, karena ngerasa terpojok sendirian si Via nih kan, Via memilih untuk langsung memejamkan mata, dikuncinya badannya, langsung dia baca ayat kursi itu. Terus tuh dia nggak mau buka mata sampai terdengar suara azan subuh berkumandang. Dan setelah mendengar suara azan dibuka, mata udah nggak ada lagi tuh. Apa perempuan melayang-melayang tuh. Iya, astagfirullahaladzim. Dia pikir udahlah kan sampai di situ aja lah ya kan. Tapi enggak, selang beberapa menit kemudian baru aja tenangnya si Via dengar ada suara benda jatuh kencang kali, berat macam kayu besar tumbang tuh, der gitu kan. Bukannya dia trauma sama penampakan sosok wanita yang melayang-melayang tadi, malah disamperin, mungkin karena juga penasaran kali itu suara apa tuh yang jatuh gitu kan. Nah, mendekatlah ke jendela, dibukanya lah tirai jendela tuh sedikit. Waktu dibuka nggak ada apa-apa. Nggak ada, hening kan di luar. Nggak ada. Berarti bukan di sini sumber suaranya, mungkin dari arah sana gitu kan. Kayak tadi suaranya dari sini lah. Ya udah, nggak ada apa-apa. Bismillah, udah subuh kok, tenang, kata si Via. Di depannya cuma ada beberapa batang ubi kayu aja sama beberapa pohon pisang yang memang tumbuh di dekat samping kamar dia ini. Nah, karena nggak ada apa-apa, Via mau nutup lagi dong tirainya, mau tidur lagi kalau udah takut udah nengok hantu. Tapi baru mau digeser nih tirai ini sama si Via, disitulah Via nengok pemandangan yang tidak akan dia lupakan seumur hidupnya, Waktu itu tiba-tiba saja baru mau ditutup nih. Apa itu? Via melihat ada sosok wanita yang mirip sama mamanya tadi muncul di antara pohon-pohon pisang itu. Dan selain itu Via melihat bahwa sosok itu perlahan-lahan berubah wujud. Dari awalnya rambutnya pendek kan macam ibu ya kan, pendek, tiba-tiba panjang. Dan selain itu wajahnya juga berubah. Awalnya kan macam muka ibu tuh, lama-lama berubah macam ada merah-merahnya gitu. Kenapa jadi kayak gitu? Astagfirullahaladzim. Belum sempat mencerna semua itu, Via ini kembali melihat bahwa si sosok ini sedang menggendong sesuatu di pelukannya. Dia mati lekat-lekat sama si Via, apa digendongnya itu kan. Tahu kalian sosok apa digendong tuh? Bayi. Gendong bayi dia. Mungkin kan. Dan pada saat itu juga Via mengaku dia tidak hanya melihat si sosok ini menggendong bayi itu, tapi sosok itu ternyata juga sambil macam kayak memakan bayi itu, coy. Nampak deh kayak
kayak gitu. Ih, astagfirullahaladzim. Kayak dimakannya bayi itu nggak nampak nih macam ada darah-darah kata si Via itu. Nengok penampakan secara beruntun itu apa nggak pengen kali teriak si Via ini kan, kalau bisa pingsan mungkin waktu itu. Cuman waktu mau teriaknya nggak bisa suara tuh keluar loh. Entah dibuat diam sama sosok tadi, entah memang karena dia ini nggak sanggup berkata-kata lagi, entah ke negara apa ya. Tapi yang jelas Via betul-betul nggak bisa bersuara, shocknya. Tuh nggak kalian dapat apa namanya tuh ya, dapat serangan shock gitu karena nggak bisa berbuat banyak. Untunglah Via ini bisa bergerak, lompatlah dia langsung ke tempat tidurnya, dipeluknya Vivi kakaknya si Wawa kita di astagfirullahaladzim gitu. Dia balik lagi baca ayat kursi sampai matahari terbit. Bergetar badan aku waktu aku tuh bangun nengok adik aku, shock gitu. Kok kenapa Via? Nah saat Vivi udah bangun lah, Via langsung menceritakan kejadian yang tidak akan pernah dia lupakan itu ke seluruh penghuni rumah, ke ibu, ke Bang Tio, ke aku, Nadia, ke semua yang dia ceritain. Pada ikutan takut lah kami semua, soalnya ini udah lebih ekstrim lagi penampakan. Yang aku tengok genderuwo, yang ditengok sama Bang Tio ya udahlah penampakan yang mirip sama aku. Ini nggak wanita mukanya jelek makan bayi, macam mana? Saking traumanya hari itu Via langsung memutuskan tuh, udah aku mau pergi aja balik rumah tante, nggak mau lagi aku melewatkan malam di rumah nih katanya. Ya janganlah nak, kamu juga baru kesini. Mama nggak setuju lah, orang baru balik anaknya kok belum sempat lagi melepas rindu kan, belum puas ya kan. Tapi gegara nengok Via nih betul-betul trauma kali, shock kali, ibu pun akhirnya terpaksa mengizinkan, ya udahlah baliklah aku lagi dibanding kok kenapa-napa gitu kan. Nah balik Via, balik ke kampung sebelah lagi si Via. Hari itu juga diantar sama Bang Tio sama mama aku, nggak mau lagi ditinggal di rumah tuh, padahal rumah mamanya tuh. Nah singkat cerita, karena Via nggak jadi liburan di rumah mereka, ibunya Vivi memutuskan untuk mengajak mereka semua berlibur atau refreshing sambil ngejenguk kakak sulungnya. Jadi ajak pergi ginap di rumah anak sulungnya lah, Kak Eni yang udah nikah tuh, masih ingat kalian kan, kakak si Vivi. Nah setelah semuanya setuju, mereka pun pergilah ke sana bersama-sama. Sesampainya di rumah Kak Eni, ya udah mereka ngobrol-ngobrol tuh seperti biasa. Sampai akhirnya aku buka obrolan, ya kan. Tanya sama mamaku, ibu, kira-kira siapa tuh sosok kuntilanak yang gendong bayi itu, Bu? Seram kali ya, Bu. Kok bisa dia datangnya sekarang, Bu? Pas-pas pula waktu akhir-akhir ini kita sering digangguin, which is Via sama Bang Tio kan sempat diliatin kan. Ada hubungannya nggak, Bu? Ya kepo si Vivi nanya ke mamanya, ya kan. Secara kan mamanya orang lama di situ, harusnya tahu sesuatu lah gitu. Nah dengar itu, memang Nadia aku nengok gelagat mamaku ini seperti sedang ingin mengalihkan pembicaraan. Udahlah nggak ada apa-apa, perasaan kamu aja itu. Atau gimana kabarnya? Pokoknya dialihkan ya lah kan. Apa mama nih kayak gini nih? Makin yakin si Vivi nih kalau ibunya nih macam lagi nyembunyiin sesuatu lah. Dia nih tahu sesuatu tapi nggak mau bilang aja sama kami. Aku desak terus kan. Ngapa, Bu? Bilang lah, Bu. Penasaran Vivi, kasih tahu lah gitu kan. Akhirnya gegara terus didesak, Kak Eni juga ngedesak dia. Akhirnya di sini ibunya Vivi pun cerita, Jadi ibu nih tahu sebenarnya sesuatu tentang si gadis yang pegang anak itu. Jadi ternyata, ini menurut cerita ibu ya, generasi ibu, pada tahun 1960-an waktu ibu ini masih kecil, adalah ini seorang petani yang datang dari Pulau Jawa. Dia datang ke desa itu bersama dengan seorang wanita yang bukan istrinya. Pokok bukan istrinya lah, bukan juga saudaranya. Pokoknya dia datang ke sana sama seorang wanita yang bukan sama istrinya. Nggak tahu juga nih pasangannya, pacarnya, kekasihnya apa enggak. Tapi nggak tahu, pokoknya ya ngerti lah kalian kan. Mereka datang tanpa ikatan pernikahan kayak gitu. Lalu mereka berdua membangun sebuah gubuk kayu di ladang perkebunan untuk ditinggali. Nggak jauh lah dari rumah kakek dekat belakang itu. Nah karena tinggal berdua aja, datanglah setan yang masuk ya kan. Seiring berjalannya waktu, wanita yang datang bersama petani itu hamil ya kan, mengandung. Setelah 9 bulan berlalu, lahirlah bayi si wanita ini. Tapi meskipun sudah melahirkan, mereka berdua nih tetap nggak menikah. Udahlah nggak menikah, yang ada di sana mereka malah melakukan sebuah tindakan keji, yaitu diam-diam mereka mengubur bayi itu hidup-hidup di belakang rumahnya kakek. Ya ini nggak ada warga yang tahu nih ya. Dan ibunya Vivi bilang kalau bayi itu dikubur ke sana hidup-hidup untuk dijadikan mangsa kuntilanak yang memang sudah menjadi urban legend di desa itu. Untuk apa? Untuk mereka mendalami ilmu hitam. Paham sampai sini ya? Jadi mereka ini memang ya udah cuman untuk dapat anak aja supaya anaknya ini bisa dijadikan tumbal untuk kuntilanak yang udah jadi urban legend di desanya si ibu itu. Nah ibu bilang kalau kakeknya ibu, which is ini berarti kakeknya buyut Wawa ini ya, yang bernama kakek Odang, pernah tuh ngebantu warga untuk berurusan sama si kuntilanak urban legend ini. Ini memang ada nih. Nah sekarang kita tarik mundur lagi
lagi nih ke zamannya kakek, ke generasi kakek buyutnya Vivi ya. Kakek buyutnya which is kakeknya mama. Ya, ini betulan cerita antar generasi. Tadi adalah generasi mama ya, ini generasi kakeknya mama. Nah, jadi katanya wak kakek Odang ini memang dulunya orang pintar kali, sekaligus juga sesepuh di desa itu. Bahkan dia ini adalah orang pertama yang membangun rumah di sana, which is dia juga lah kayak menemukan desa itu lah gitu intinya. Itulah rumah yang lagi ditinggalin Vivi sama sekeluarga itu, rumah dari kakek buyutnya. Nah, terus pada suatu hari ini ada kejadian lagi nih. Ada tetangganya kakek Odang, kita sebut aja lah namanya Bu Husna, baru saja melahirkan seorang bayi laki-laki gitu kan. Nah, keluarga kecilnya Bu Husna ini tentu diliputi kebahagiaan, wah. Tapi kebahagiaan itu tidak berlangsung lama karena tepat 1 minggu setelah melahirkan, Bu Husna ini tiba-tiba kehilangan bayinya. Betul-betul hilang, wah, di atas kasur hilang. Di situ Bu Husna langsung mikir, anak aku diculik nih ya kan. Kan gak mungkin bayi bisa jalan kan, wah. Nah, panik lah Bu Husna ini, langsung lah berteriak minta tolong bantuan warga. Tolong anak saya hilang, anak saya hilang. Nah, dengan cepat warga pun langsung lah ikut membantu mencari bayinya Bu Husna. Dah keliling lah mereka kan ke seluruh sudut desa, tapi sayangnya bayi Bu Husna tidak kunjung ditemukan. Berarti nggak dimaling sama orang nih kemungkinan waktu itu mikirnya kan. Nah, di tengah kebingungan itu akhirnya ada salah satu warga yang menyarankan Bu Husna untuk nemuin kakeknya ibu, which is kakek Odang. Kan kakek ini orang pintar di situ kan. Satu desa memang mereka tapi beda dusun ya. Satu kecamatan lah mungkin, cuma beda kelurahan gitu. Akhirnya dengan segera Ibu Husna ini pun langsung menemui kakek Odang. Nah, setelah bertemu, Bu Husna pun langsung menyampaikan maksudnya, yaitu tolong terawang di mana bayi saya nih gitu kan. Akhirnya mendengar pertanyaan itu kakek Odang jawab, oke sebentar, diterawang lah sama kakek Odang kan. Nah, ternyata kakek bilang, bayimu ada di tengah hutan dekat rumahmu. Dia disembunyikan di atas pohon oleh sesosok kuntilanak. Astagfirullahaladzim, kakek yang betul lah kek. Terus anak saya nggak kenapa-napa kan, kata Bu Husna. Insya Allah nggak kenapa-napa. Ayolah yuk kita pergi ke sana, saya ikut kalian buat kita cari sama-sama, kata si kakek Odang. Dah tuh kakek Odang, Bu Husna dan beberapa warga pun berbondong-bondong pigilah itu ke hutan buat mencari bayi itu di mana ya kan. Sampai di hutan, kakek Odang dengan mudah langsung bisa melihat titik yang dia tuju. Dan di sana kakek Odang melihat ada keberadaan kuntilanak bersama bayi yang lagi diculiknya. Inilah bayinya Bu Husna. Dan yang lebih seramnya lagi, kakek Odang bilang kalau dia melihat si bayi itu lagi dijilati sama lidah panjangnya kuntilanak. Astagfirullahaladzim. Kakek Odang aja yang nengok memang, ya kan. Dah kakek Odang di situ langsung baca doa kan. Dan di setelah membaca doa itu kakek Odang menyuruh beberapa warga untuk melemparkan ke titik tertentu itu dengan batu. Tolong lemparin batu sambil baca doa lagi. Dah dilempar semua warga pakai batu kan. Tas. Dan nggak lama kemudian Kunti itu menghilang, bayinya menghilang juga. Enggak, dilepasinnya bayi itu, dia sedang jatuh bayi itu, nampak warga untung bisa langsung disambut sama kakek Odang. Selamat bayi itu dekat pelukannya kakek Odang, tapi waktu itu keadaan sudah tanpa busana dan berlumuran lendir. Itulah mungkin habis dangan sama si Kunti itu kan. Kakek Odang pun langsung membacakan doa kepada bayi itu dan memberikan si bayi ke Bu Husna. Anak aku, kata Bu Husna kan. Tapi sayangnya itu mungkin saking kuatnya efek dari si Kunti tadi, 2 minggu setelah ditemukan bayinya Bu Husna dikabarkan meninggal dunia. Nah, itulah tadi cerita dari si mamanya Vivi. Jadi menurut penjelasan ibunya Vivi, kuntilanak pemakan bayi itu katanya terus menghantui warga tuh selama beberapa puluh tahun lamanya. Mulai dari generasi buyut kamu, kakek kamu sampai mama, kata mama. Nah, itu ada aja tuh. Nah, konon katanya si kuntilanak tadi merupakan suruhan pasangan yang tadi tuh, petani sama wanita tuh, yang diduga lagi menjalani ilmu hitam itu. Tapi di masa sekarang waktu si mama tuh cerita, 2 orang nih, petani sama wanita ini udah meninggal dunia, sehingga katanya teror memangsa bayi itu juga sudah berhenti. Atau kenapa ada datang lagi Nadia? Itu dia, meskipun teror mangsa bayinya itu berhenti, cuman sosok kuntilanak tadi masih bergentayangan di sana dan sesekali juga masih ngeganggu warga kayak gitulah. Dimana salah satu yang digangguin siapa? Via, ya kan? Gitu ceritanya. Jadi sebenarnya dari awal desa si kakek ini juga memang ada satu momok lah gitu, satu urban legend yang terkenal di situ. Sialnya datang waktu zamannya si Vivi ini.
Nah, jadi itu tadi Wak cerita tentang Vivi dan keluarganya yang mengalami serentetan teror mistis selama tinggal di rumah peninggalan sang kakek dan juga kakek buyut. Kata Vivi Wak, sampai sekarang dia masih juga sesekali mendengar suara-suara aneh, macam ada suara orang lagi cuci piring, suara langkah kaki yang kayak gitulah, masih suara tuh masih Nadia. Sebenarnya juga nggak heran aja rumah ini horor, orang rumah tua kali ya kan, ditambah lagi desanya juga punya kisah kelam yang nggak kalah menyeramkan ya kan, wajar lah. Yang jelas kita doain aja semoga Vivi dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga mereka sekeluarga tidak lagi mengalami kejadian aneh-aneh lagi ke depannya. Amin ya. Kita juga. Amin ya rabbal alamin. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah tidak ada dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video Wak. Bye.